wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mama Bimo, Ibu Entin Nuryati, Bu Siti, Bu Hesti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya pada kesempatan pagi hari ini. Sembari menunggu Bapak Ibu yang lain akan join pada kesempatan pagi hari ini. Mohon kepada Bapak Ibu ya yang tidak ada halangan untuk bisa on kameranya ya, agar kita bisa mengabadikan dokumentasi pada sesi seminar parenting pada kesempatan pagi hari ini. Baik, terima kasih banyak pada Bapak Ibu yang sudah on kameranya pada kesempatan hari ini. Baik, sembari menunggu rekan-rekan kita atau Bapak Ibu yang lain yang akan hadir, kita challenge dulu ya Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu, tunjukkan kepada saya ya benda di sekitar Bapak dan Ibu sekalian yang berwarna merah. Baik, saya dulu. Oke Bu Siti, keren. Bu Lia, kemudian Ibu Entin, Ibu Dian. Alhamdulillah udah memperlihatkan kepada saya biar gak ngantuk ya. Biasanya kalau weekend seperti ini kan enaknya di tempat tidur ya Bapak Ibu. Betul sekali. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Benda di sekitar Bapak Ibu yang berwarna biru. Biru. Oke. Iya, Pak Aris, apa itu Pak Aris? Paracetamol ya. Sahabat sejatinya Pak Aris, paracetamol. Baik. Next selanjutnya Bapak Ibu. Benda di sekitar Bapak Ibu yang berwarna hitam. Atau ya HP ya. Bu Lia, apa itu Bu Lia? Bisa disebutkan? Pak Asyar, aku ini. HP nih, HP. Oh iya. Pak Asyar, aku ini headset. Oh iya, Alhamdulillah. Terima kasih ya Tama, luar biasa. Tama mengikuti seminar parenting loh ya. Keren. Selanjutnya, sembari menunggu yang lain, Bapak Ibu, saya mohon Bapak Ibu menyiapkan satu kertas HVS atau kertas apa saja sama alat tulis ya. Nah ini nanti saya mau challenge Bapak Ibu. Oke. Bapak Umi mana sih Pak? Boleh. Sudah menyiapkan kertasnya Bapak Ibu sekalian? Baik. Bapak Ibu sekalian, tuliskan ya salah satu potensi yang dimiliki putra-putri Ibu ya. Nah, boleh ditulis di kertas tersebut. Oke, siapa nih ya? Tulis aja yang gede ya Bapak Ibu, saya mau screenshot nih. Oke, saya kasih waktu 1 menit ya Bapak Ibu. Ya, satu potensi ya, talents dari putra-putri kita ya, anak-anak tercinta kita. Sudah? Oke, masih ada 30 detik ya. Baik, saya hitung sampai 5. Kalau sudah, tolong Bapak Ibu sekalian dipampangkan di Zoom-nya ya. Saya akan screenshot potensi atau talent yang ada pada putra-putri tercinta Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tolong diperlihatkan Bapak Ibu ya kertasnya ya. Oke. 1. Oke.
Saya screenshot ya. Ada yang jadi olahragawan nih ya. Ada pemain sepak bola? Oke, ada juga kali. Ada yang jadi nih ya. Arsitektur nih, ada yang menggambar. Cepat dalam belajar, Ibu Sadat. Mama Khotijah nih keren. Oke. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas atensinya. Kita ajak bermain-main dulu karena biar nggak ngantuk ya, biar nggak jenuh. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai, akan lihat terlebih dahulu profil dari kegiatan kita ya, dari TATK sama SD ya. Silakan Bunda Gea. Baik, Bapak Ibu, terjadi kendala sebentar dari tim IT. Mohon maaf sebentar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini di hari Minggu Bapak Ibu tanggal 26 Desember 2021 kita bisa hadir silaturahim pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada kesempatan hari ini senantiasa mendapatkan ridho keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam, marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan tentunya kita semuanya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzmah dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kegiatan pada hari ini adalah seminar parenting dengan temanya adalah bersinergi melejitkan potensi anak yang akan dibawakan oleh Ibu Lara Ridani ya, insya Allah pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Azhar Syifa Budi Jakarta, Dr. Hamid Khalid SH LLM. Yang saya hormati CEO Al-Azhar Syifa Budi Jakarta, Bapak Fahmet Anwar MSc. Yang saya hormati Pembina Keagamaan Ustadz Haji Muhammad Lutfi Purnomo, Ustadz Haji Muhammad Ridwan. Yang saya hormati Sekretariat Yayasan Syifa Budi Jakarta, Ibu Syifa Sari Sailan MA. Yang saya hormati Direktorat Keuangan SDM dan Administrasi Umum, Dr. Andes Edi Supriyadi MM. Yang saya hormati Dewan Akademik Al-Azhar Syifa Budi Jakarta. Yang saya hormati Kepala Sekolah TA, TK, SD, SMP, dan SMA beserta wakilnya. Yang saya hormati
pemateri kita Ibu Lara Fridani, Magister Psychology PhD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini di kegiatan seminar parenting. Dan tadi saya menyapa ada anak kita nih, Tama dari kelas 2 juga yang hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat ya Bapak Ibu sekalian. Saya ingin Bapak Ibu pada kesempatan hari ini bersemangat ya, kita pekikan kemerdekaan kita kepalkan tangan kita. Ikutin saya ya Bapak Ibu sekalian. Merdeka! Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal pada kesempatan hari ini. Saya akan membacakan biografi dari pemateri kita adalah Ibu Lara Fridani ya. Alhamdulillah kebetulan beliau sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ibu Lara Fridani lahir di Jakarta pada bulan Juni 1973. Pendidikan sejak SD hingga SMA ditempuh di Jakarta. Kuliah S1 di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada 1991. Kemudian kuliah S2 di jurusan Psikologi Pendidikan dan Perkembangan di Monash University Australia 2001. Kemudian kuliah S3 di jurusan Pendidikan Anak di Monash University Australia 2010. Dan sekarang masih kuliah online program S1 Islamic Study di Riyadh, Saudi Arabia semester 3. Ibu Lara menjalani aktivitas sehari-hari sebagai dosen S1 Pendidikan Anak Usia Dini di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan dosen S2 Bimbingan Konseling dan PAUD di UNJ dan berprofesi juga sebagai psikolog ya. Ibu Lara, alhamdulillah luar biasa nih, gelarnya banyak sekali. Banyak beberapa buku yang telah diterbitkan karangan dari Ibu Lara ya, di antaranya ada Membangun Sekolah yang Dicintai Anak, kemudian Mencari DNA Pendidikan Karakter, kemudian ada Ibuku Sibuk Antara Tuntutan dan Pilihan, kemudian ada Menuju Sekolah Masa Depan, dan banyak sekali hasil karya yang sudah diterbitkan oleh Ibu Lara. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Orang tua dan guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan masa depan anak-anak kita. Karena anak kita adalah amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hantarkan menuju potensi atau modal yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermacam-macam kepada anak-anak kita, sehingga kita sebagai guru, orang tua bersinergi untuk bisa mengarahkan potensi yang dimiliki oleh anak-anak tercinta kita. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan Ibu Lara hari ini akan memaparkan materi sepanjang 1 jam lebih sekitar beberapa menit ya. Nah, nanti saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian bisa melayangkan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat Zoom, atau bisa beberapa slide yang sudah disampaikan Ibu Lara, Ibu bisa mengomentari, boleh mengkonfirmasi atau memberikan pertanyaan langsung kepada Ibu Lara. Baik, kita sambut sekalian Bapak Ibu narasumber kita, Ibu Lara Fridani. Kasih tepuk tangan yang meriah. Baik, waktu dan tempat
saya persilakan Ibu Lara. Silakan Bu Lara. Ya, terima kasih Pak Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu kehormatan bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan juga terima kasih kepada tadi Kepala Yayasan Al-Azhar Syifa Budi, CEO, Dewan Pembina, para guru, orang tua murid, komite sekolah, mungkin ada anak murid juga di sini ya yang bergabung dengan orang tua. Alhamdulillah, mudah-mudahan 1 jam ke depan bisa menjadi waktu yang berkah buat kita untuk saling berbagi pengalaman begitu ya Bapak dan Ibu. Kalau saya lihat di sini banyak sekali ibu-ibu yang ibu bapak yang kalau saya kegeeran kayaknya jauh lebih muda daripada saya ya. Ada beberapa mantan mahasiswa saya juga saya lihat di sini. Pak Asar juga pasti juga generasi muda ya, Pak Asar. Amin. Anak saya 4, Bapak dan Ibu, cucu saya 3, Alhamdulillah. Tapi masih kecil-kecil ya, cucu saya usia dini, usia 5 tahun, 3 tahun, dan masih bayi. Alhamdulillah. Saat ini posisi sedang di Australia, jadi sejak menjelang pandemi belum bisa balik ke Indonesia begitu ya. Jadi kadang-kadang ada informasi-informasi yang mungkin kurang sampai, tapi alhamdulillah dapat kesempatan untuk berbagi begitu. Jadi keluarga kami mungkin sudah belasan tahun sebenarnya tinggal di Australia, tapi saya sendiri bersama anak saya yang kecil 4 tahun 5 tahun terakhir sebelum pandemi itu masih bolak-balik Jakarta, Melbourne. Saya posisi di Melbourne Bapak dan Ibu. Dan ini luar biasa ya Pak Asar, saya lihat tadi open day sekolah Ashifa, kalau dari secara fasilitas ya program kegiatan itu udah luar biasa ya. Alhamdulillah begitu. Jadi mudah-mudahan ini potensinya aja sudah ada gitu ya. Mudah-mudahan ya bisa dilejitkan ya, alhamdulillah. Apalagi ini berdasarkan nilai-nilai Islam. Ini suatu hal yang sangat membanggakan ya dan perlu kita syukuri. Saya akan sharing PowerPoint saya ya, Ibu Bapak. Ini mungkin sudah terlihat ya. Kita akan ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan santai-santai saja. Ini udah kelihatan ya, Pak Bu ya? Alhamdulillah sudah, Ibu Lara, sudah terlihat ya, dengan jelas. terima kasih, Pak. Ya, sebenarnya juga sudah diungkap ya di awal tadi oleh Ketua Yayasan Ashifa Budi, Pak Azhar juga tentang pentingnya kerjasama ya, sinergi antara kita orang tua, pihak sekolah dan juga anak-anak kita ya, dan kita harapkan potensi anak nanti bisa melejit. Tapi mohon Bapak Ibu semoga kita sama persepsi bahwa melejit di sini, walaupun kalau secara definisi mungkin kalau kita lihat kamus kayaknya itu kan naik gitu ya, kayak naik derajat gitu dan cenderung cepat. Nah, tapi kita harus lihat ketika kita bicara dalam kaitannya dengan perkembangan anak, terutama anak usia dini, anak usia TK ya, playgroup, TK dan SD, lebih cepat belum tentu lebih baik. Nah, mudah-mudahan kita sama persepsi ini nanti kalau misalnya mau ada yang ditanyakan atau didiskusikan setelah saya presentasi, alhamdulillah. Jadi lebih cepat belum tentu lebih baik karena usia-usia TK dan SD awal ini adalah potensi di mana kita harus mengembangkan semua aspek ya dan memberikan pembiasaan buat anak-anak kita, insya Allah relatif seimbang ya, pembiasaan nilai-nilai moral dan agama, dan yang saya yakin itu sudah difasilitasi ya oleh sekolah Al-Azhar Ashifa Budi. Nah, Bapak dan Ibu, ini tadi tentang sinergi antara pihak sekolah, keluarga, dan anak. Jadi kita juga sama-sama paham ketika kita bicara bersinergi berarti harus ada interaksi, kan gitu ya. Ada koordinasi, ada kerjasama. Ini bicara begini gampang gitu sekali, tinggal prakteknya. Ya, jadi ketika saya masih aktif dulu di Indonesia bekerja di Biro Psikologi ya, Bapak dan Ibu bertahun-tahun, itu alhamdulillah sih kalau di level TK apalagi playgroup ya atau childcare, itu interaksi antara orang tua murid dengan carer, guru tuh masih lumayan intens gitu ya. Guru bisa ngobrol sama orang tua atau orang tua nanya anak saya gimana, makannya gimana, udah punya teman atau tidak. TK juga, SD juga, tapi ini mudah-mudahan nggak terjadi ya di
di sekolah-sekolah Islam ya, ini terutama nih di Ashifa Mudi. Mudah-mudahan bukan berarti semakin anak sekolah di level yang tinggi, interaksi, koordinasi dan kerjasama antara pihak keluarga dengan guru semoga tidak berkurang. Walaupun pada kenyataannya bisa jadi berkurang ya. Berkurang mudah-mudahan, kalaupun berkurang intensitas waktunya, tapi mudah-mudahan kualitasnya tetap terjaga ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya juga pernah melakukan penelitian dan ada yang sampai sekarang ini belum tuntas. Jadi bicara tentang riset kami itu tentang kerjasama orang tua dan guru. Wah, ternyata lumayan berat gitu ya. Apalagi mohon maaf jika kedua belah pihak itu kurang terbuka wawasannya, kurang membuka pikiran, kurang membuka hati, main salah-salahan. Ya Allah, sedih banget gitu ya. Padahal sama-sama orang yang beragama gitu ya, sama-sama muslim. Saya juga baca di beberapa informasi terutama ketika masa pandemi, ketika ada pihak guru yang menyalahkan orang tua, ada pihak orang tua yang menyalahkan guru, yang bilang, enak banget ya, sekarang ini posisi pekerjaan dilakukan oleh orang tua, padahal guru juga berat ya, harus merancang program, jadi luar biasa. Nah, mudah-mudahan, jadi kembali lagi tentang sinergi itu, kalau tidak lapang hati, tidak lapang pikiran, itu kita bisa nyalahin aja, itu menyalahkan itu lebih mudah. Tapi kalau misalnya oke, ini yang sedang kita hadapi, kita sama-sama punya problem ya, sama-sama punya tantangan, tapi bagaimana kalau kita tumbuhkan yang namanya trust, rasa percaya, respect, tetap respect, guru ke orang tua ke guru, guru ke anak, orang tua ke anak dan sebagainya. Ya, jadi ini lebih kepada bagaimana tantangan dalam pelaksanaannya dengan problem masing-masing ya, baik dari pihak keluarga maupun pihak sekolah. Tapi intinya usaha untuk menjalin sinergi ini antara pihak sekolah, keluarga, dan anak ini terus berupaya ya Bapak dan Ibu untuk kita bina. Dan juga ada faktor-faktor pendukung potensi, ini juga kita sama-sama tahu tentang kesehatan gitu ya. Alhamdulillah saya yakin kalau di sekolah Ashifa ini, Ashifa Budi, sekolah Al-Azhar Ashifa Budi, untuk misalnya kalau zaman saya dulu sekolah negeri, mungkin ada beberapa Bapak dan Ibu, jajanan itu kan di depan pagar banyak ya, kayaknya sekarang udah nggak begitu lagi ya, atau mungkin tidak boleh, sudah di mungkin ada kantin sekolah yang dijaga kesehatannya gitu, anak-anak kita tidak makan sembarangan. Ini juga kaitannya dengan bagaimana kita mau mengoptimalkan potensi, jadi bukan sekedar masalah intelektual, tapi kesehatan juga dijaga. Kemudian bagaimana pola asuh Bapak dan Ibu yang kita terapkan di keluarga. Saya tahu ini suatu tantangan tersendiri, apalagi mohon maaf ketika misalnya ibu atau bapak mungkin punya anak banyak, masih kecil-kecil, itu luar biasa ya, apalagi waktu masih online learning. Saya punya teman Bapak Ibu sama-sama dari psikologi Gajah Mada dulu, tapi tinggal di luar Jawa. Anaknya 9. Ya, anaknya 9, yang sekolah dari dari TK, SD, SMP itu ada sekitar mungkin 7 atau 6. Yang lainnya udah SMA. Handphone cuma 3, ya, komputer mungkin cuma 1. Ketika bersamaan belajar online, bisa kebayangkan pusingnya, sehingga akan pasti ada anaknya yang dalam beberapa waktu itu nggak masuk ketika belajar online. Nah, mungkin ini tidak ditemui ya di sekolah Ashifa ya, mungkin ya alhamdulillah punya handphone mungkin banyak ya Bapak Ibu. Tadi Alhamdulillah sih Bu Lara. Hasan. Tapi orang tua SD ada pernah Ya. kita memiliki orang tua peserta didik yang putra-putrinya sejumlah 10 peserta didik. Luar biasa. Masya Allah, itu menyediakan ininya ya. Nah, kalau dipikir pusing kan pusing. Kalau tidak dikomunikasikan, nggak ada interaksi sama guru, orang tua kesel, ini apa sih semua harus begini-begini. Tapi alhamdulillah teman saya ngomong sama gurunya, kenapa anak dia beberapa kali itu tidak masuk karena handphone kami sekian, ini sekian. Ternyata dengan begitu akhirnya guru juga berusaha baik bagaimana ya diaturnya, dan pun kalau misalnya terpaksa memang harus tidak masuk dalam waktu-waktu tertentu, nggak apa-apa. Jadi kan sama-sama enak gitu ya, bukan karena tidak mau, tapi juga kondisi. Ini salah satu bentuk tadi yang
mungkin strategi ya, karena ketika kita bicara sinergi ini juga nanti melibatkan bagaimana strateginya. Baik, saya kembali lagi tentang pola asuh, kita peka nggak terhadap kebutuhan anak kita, kehangatan dalam keluarga seperti apa, ada tidak pembiasaan aktivitas positif di rumah sehari-hari, kita melakukan disiplin nggak? Disiplin itu bagus, tapi tepat atau tidak? Disiplin itu tidak bersinergi dengan kekerasan ya Bapak dan Ibu, insya Allah kita sepakat, karena ada yang menganggap namanya disiplin itu mata harus melotot, kan nggak harus demikian ya nggak, tetapi kita tegas menetapkan batas tapi dengan emosi yang terkontrol. Kemudian pendidikan sekolah, lingkungan sosial anak juga ya, masyarakat dan sebagainya. Nah, ini juga potensi-potensi yang perlu dikembangkan. Tentu saja Bapak dan Ibu, insya Allah kita sama ya, punya persepsi yang sama bahwa kita tidak hanya menekankan pada satu aspek saja. Sedih banget kalau zaman sekarang misalnya masih ada orang tua yang pokoknya pelajaran yang lain kurang penting, matematika lah yang penting misalnya ya. Atau saya bilang, ya Allah, ini udah dari sejak zaman puluhan tahun sudah dicanangkan tentang multiple intelligensi ya. Jadi mudah-mudahan kita sebagai orang tua, sebagai guru bisa lapang hati tadi ya, lapang pikiran, punya wawasan bahwa anak yang sehat, yang potensinya itu bisa kita legitkan di usia awal seharusnya apa? Kita lihat fisiknya sehat, emosi sosialnya sehat, intelektual nggak harus cerdas. Standar aja, biasa aja udah alhamdulillah. Apalagi mohon maaf Bapak dan Ibu, ini masih usia SD. Insya Allah perkembangannya itu masih panjang. Jangan sampai kita panik anak kita masih TK, SD. Aduh, ini dia udah ketinggalan sama teman-temannya. Mudah-mudahan tidak demikian. Berapa banyak Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat keluarga besar kita, misalnya tetangga, anaknya teman dan sebagainya, yang mungkin ketika SD kelihatan kayak rajin berprestasi, malah ada sekolahnya yang pakai sistem ranking segala, tetapi ketika SMA tiba-tiba drop aja, yang tadinya melejit di SD habis itu drop aja, nggak mau sekolah ya. Atau ada beberapa klien saya dulu di Indonesia juga menjelang waktu itu masih ada ujian nasional itu, atau ada 2 atau 3 orang itu di tahun yang sama di kelas 3 SMA, beberapa hari sebelum ujian nasional pada sakit, kemudian dirawat di rumah sakit. Yang panik siapa? Ayah ibunya. Jadi bilang, cepetan kamu sembuh, nanti gimana kalau nggak bisa ujian. Saya bilang sama orang tuanya, ya Allah Bu, ini anak sakit dia tuh nggak mau sakit, tetapi sakit itu udah jatuh takdir. Kemudian ibu malah menginikan emosinya supaya dia cepat sembuh, supaya bisa mengikuti ujian. Tapi ada juga anak yang bilang dalam keadaan sakit, dia bilang, mama aja silahkan yang ikut ujian. Aku udah cukup ada. Itu kan berarti secara emosi sudah terganggu. Jadi mudah-mudahan Ibu Bapak ketika kita bicara tentang potensi, kita bicara tentang perkembangan anak, ini kita perlu melihat jangka panjang. Jangan, mohon maaf, karena ambisi kita ya akhirnya kita tekankan ke anak terus harus secara instan anak mencapai prestasi tertentu. Mudah-mudahan tidak demikian. Dan juga ini yang tidak kalah penting, bahkan sangat penting, menjadi pondasi adalah penanaman ya dan pembiasaan nilai-nilai luhur, nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral. Tentu saja bukan hafalan ya, tetapi bagaimana bisa memahami. Ya, walaupun mungkin tadi kan ada beberapa di acara tadi sekolah ini ya Pak Ashar, ketika ada khatam Quran, tahsin, tahfiz, Masya Allah luar biasa. Dan kita menyadari nggak semua anak kan punya hafalan yang luar biasa. Mungkin ada yang menghafalnya biasa-biasa aja, tapi akhlaknya dia tahu maknanya, tahu prakteknya. Tapi tidak bisa kita pungkiri, kadang ada yang hafalannya banyak, tapi mohon maaf perilakunya kurang baik. Nah ini kan berarti ada terjadi sesuatu yang tidak seimbang. Lah yang baiknya gimana kalau potensinya itu berkembang baik istilahnya? Ya mudah-mudahan sama gitu ya. Jadi katakanlah baca Quran misalnya 1 hari 1 lembar, kemudian disempatkan 5 menit 10 menit baca artinya apa, dijelaskan pelaksanaannya gimana dalam konteks sehari-hari seperti apa. Nah mudah-mudahan dengan begitu terjadi keseimbangan gitu ya Bapak dan Ibu. Saya lanjutkan. Dan ini juga yang tadi saya katakan bahwa untuk
melejit potensi anak itu nggak bisa dikembangkan secara instan ya. Coba kita lihat Bapak dan Ibu waktu kita muda bisa apa sih waktu TK dan SD ya. Walaupun zaman sekarang tentu saja anak-anak secara intelektual jauh lebih pandai. Karena apa? SDM guru juga sudah bagus, pendidikan kita juga sudah meningkat, fasilitas sarana luar biasa ya, informasi udah canggih gitu ya. Tapi tetap kita harus ingat yang namanya anak-anak tetap anak-anak. Ya, nih Bapak dan Ibu, saya mengquote ya, mengutip peribahasa. Ada yang bilang ini peribahasa dari Amerika, tapi ada yang juga bilang peribahasanya ini dari Afrika gitu ya. Dari manapun itu berasal ya, awalnya dari mana, tetapi menjelaskan kepada kita tentang karakteristik anak. Si anak ini bilang, "Tell me and I'll forget." Kasih tahu ke saya dan saya akan lupa. Pernah nggak Bapak dan Ibu udah ngasih tahu anak, ngomongin besoknya dilanggar lagi. Mungkin Bapak Ibu bukan ngomong 5 kali, 10 kali, udah lebih. Lupa aja gitu ya. Kemudian kata anak, "Show me and I will not remember." Nah di sini para guru sama orang tuanya udah lebih keren. Bukan hanya kasih nasihat, bukan hanya bilang, tapi udah menunjukkan kayak begini loh. Ternyata ada loh anak yang I will not remember, sama juga mirip-mirip sama forget ya. Kemudian guru sama orang tuanya bekerja lebih keras lagi. Anak bukan sekedar dikasih omong, bukan hanya sekedar dikasih contoh, tapi di-involve, dilibatkan. Terus kata anak apa? Involve me and I may understand. Libatkan saya dan saya mungkin ngerti. Jadi mungkin nggak ngerti juga, mungkin. Ini yang namanya anak-anak. Jadi kalau kita bisa mengenal anak, oh iya namanya anak memang perlu dikasih tahu berkali-kali, ditunjukkan dan dilibatkan. Kalau ada yang orang tua untuk poin ini aja tidak paham, berarti dia tidak memperlakukan anaknya sebagaimana mereka anak-anak. Bapak Ibu, kita yang sudah dewasa pernah nggak udah dikasih tahu misalnya mungkin sama ustadz atau sama pasangan kita terus kita lupa, mungkin nggak ingat, ngerti mungkin ya, apalagi anak-anak. Tetapi upaya dan ikhtiar kita tentu saja tetap harus maksimal. Saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Nah ini juga ketika kita ingin melejitkan potensi anak, ini nggak bisa lepas dari pendidikan karakter. Jadi aspek perkembangan perlu kita lihat ya supaya relatif insya Allah seimbang pada porsinya begitu. Kemudian juga tidak terlepas dari pendidikan karakter. Pendidikan karakter tentu saja tidak sederhana dan tidak bisa instan. Karena ini apa? Ketika kita jadi kesuksesan suatu pendidikan karakter ini bisa merubah ya nggak, mengarahkan bagaimana pola berpikir anak, bagaimana pola berperilakunya dan bagaimana anak mengekspresikan sikap dan perasaan secara positif. Jadi bukan sekedar hafalan ya, tetapi cara pikirnya benar, akhlaknya, perilakunya kelihatan dan bagaimana dia mengekspresikan perasaannya dengan cara yang baik, dengan santun dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu, di sini saya mau memperlihatkan ini ada gambar kartun ya. Jadi salah satu supervisor eksternal saya gitu ya. Kebetulan disertasi saya dulu beberapa tahun yang lalu tentang kesiapan sekolah dan transisi anak ke sekolah dasar. Nah, di sini saya ingin mengingatkan Bapak dan Ibu bahwa anak-anak kita ini dari usia playgroup ya, TK sampai SD, mereka mengalami beberapa kali transisi perubahan ya, sehingga tugas kita sebagai pendidik entah di sekolah ataupun di rumah untuk memfasilitasi perkembangan mereka agar optimal. Nah, di sini kalau Bapak dan Ibu lihat, nih di tengah ini katakanlah ada jurang kecil, di sini katakanlah anak-anaknya yang ingin kita arahkan untuk ke seberang. Ya enggak, dan di sini ada jurang nih, ada tantangan ibaratnya demikian. Ada yang difasilitasi dengan oke, ini ada pohon nih, ada tali. Gimana lah caranya kamu berayun bisa sampai ke seberang. Ada juga yang dengan lari, ancang-ancang gimana bisa menyeberang ke seberang. Ada yang mungkin fasilitasnya bagus nih, lihat Bapak Ibu di atas. Ya, dia bisa melewati gitu ya, bukan lewat darat. Ada yang difasilitasi dengan seutas tali, tapi dia berjuangnya keras, mudah-mudahan tidak jatuh. Ada yang difasilitasi bukan dengan sekedar tali, tapi jembatan, tapi jembatannya rapuh. Ya, ada lubang-lubangnya. Ya, bisa jadi anak
jatuh bisa jadi sampai ke tujuannya yang kita harapkan. Nah, yang idealnya kan ketika kita ingin potensi anak berkembang, tugas kita sebagai orang tua adalah memberikan sarana yang mapan. Dalam arti ini jembatannya nih mantap gitu ya, kita dampingin anak bersama. Nah, ini memang kita tidak bisa ignore ya dari kenyataan, tidak semua sekolah punya fasilitas katakanlah jembatan yang mapan kan ya Bapak dan Ibu. Tapi mudah-mudahan insya Allah Al-Azhar Ashifa ini kan dari segala macam alhamdulillah bisa udah kasih pondasi ya yang kuat. Mudah-mudahan ini mempermudah kita. Kalaupun ada saudara-saudara kita misalnya bersekolah gitu di suatu tempat yang mungkin tidak kasih jembatan yang mapan, ya mudah-mudahan ada potensi lain yang bisa dikembangkan ya, difasilitasi dengan sarana yang ada. Nah, ini selanjutnya saya ingin mengajak Bapak dan Ibu ya untuk merefleksikan mungkin ya sinergi yang telah kita lakukan selama ini ya sebagai orang tua maupun guru. Nah, ini sebenarnya contoh yang sangat simpel ketika katakanlah saat-saat pertama anak masuk sekolah. Mungkin yang dari yang TK mau ke SD, sini mungkin ada beberapa ibu muda. Mungkin ada yang memang anaknya sudah 3. Dan Bu Lara, saya setiap punya anak, saya itu pokoknya punya kesempatan untuk mengantar anak saya misalnya di hari-hari pertama sekolah. Ya, ini ideal sekali ya Bapak dan Ibu mengantar. Jadi jangan disangka ini hal yang tidak signifikan untuk melejitkan potensi. Enggak, momen pertama mungkin anak ada yang gugup, takut, tapi disupport oleh orang tua. Kemudian ada kesempatan orang tua bisa ketemu guru, di mana guru menyambut misalnya ya di gerbang sekolah dan sebagainya. Dan saya lihat banyak sekali sekolah Islam ya yang servisnya tadi termasuk Ashifa, Service for Excellence ya Pak Azhar. Betul, Bagaimana Bu Lara. disambut dengan senyuman ya. Saya sering cerita ini ya di beberapa pelatihan ketika ada orang tua murid gitu. Dia itu mohon maaf ibu rumah tangga dan agak jutek gitu ya, agak jutek. Dia masukkan anak ke suatu TK Islam juga yang dekat dengan rumahnya. Jadi anaknya itu memang lebih sering tidak diantar oleh orang tuanya karena ya tinggal nyebrang atau apalah begitu ya. Ibunya udah banyak pekerjaan, bahkan mencuci waktu itu nggak punya mesin cuci segala macam, jadi beban ekonominya berat. Nah, dia cerita kepada saya ketika anaknya beberapa bulan sekolah di TK tersebut ya, suatu TK, dia melihat perubahan yang luar biasa sama anaknya. Bukan perubahan secara intelektual atau apa enggak, tapi lebih kepada akhlak tadi, lebih kepada karakter. Kata dia, suatu saat saya lagi nyuci, Bu Lara, tiba-tiba ada, memang udah jam waktu pulang sekolah, terus terdengar suara ada yang masuk ke rumah. Assalamualaikum gitu suara anak kecil. Dia itu awalnya ibu ini nggak enggak bahwa itu suara anaknya. Karena awalnya kalau masuk ke rumah bilang Assalamualaikum gitu. Terus udah pokoknya bete gitu ya. Ibunya pun makanan tadi dihabisin apa enggak? Itu pokoknya begitu. Nah, ketika si anak suatu saat ada titik perubahan ketika Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa tuh? Kata ibunya. Anaknya masuk, kemudian dia lihat si anak ngelihat ibunya, dia bilang, capek ya Bu, katanya. Tiba-tiba ini ibu lagi ini ya, sensitif banget, terus nangis. Dia bilang, belum pernah katanya. Anaknya bilang, Bunda capek ya katanya ya, Ibu capek ya. Di situ Bu Lara, kata si ibu ini, saya tuh terharu. Saya bilang, ini bukan saya yang ngajarin. Karena dulu saya jutek, anak saya juga jutek. Tapi setelah sekolah di situ sekian bulan, anak saya itu ngomongnya halus, senyum, nanya bahwa ibu capek. Cuman digituin aja ibunya udah seneng. Besoknya ibunya itu bilang, besoknya Bu Lara, saya datang nganterin anak saya sekolah. Ketemu lah, jadi udah telat ya. Kalau yang digambar ini kan dari awal-awal ya. Ini udah 3 bulanan ya, 4 bulanan. Dan ternyata guru-gurunya di depan pintu sekolah itu sudah menyambut dengan senyuman. Anak soleh cantik, ya gitu. Jadi ibunya ini malu. Dia bilang, ya Allah, saya sebagai orang tua nggak begitu-gitu banget. Tapi guru-guru di sekolah yang menyambut anak saya dengan senyum. Ini hal yang sederhana. Tapi ini sinerginya akhirnya terjalin ya. Ibu Bapak, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Nah, saya ketika cerita ini ke guru-guru TK, mereka senang.
bangga lah kelihatan mukanya. Terus saya tanya, Bu Guru, saya bilang tuh Bu Guru, saya yakin tiap hari tuh senyum sama anak murid sabar. Sekarang saya tanya, kalau sama anak sendiri gitu nggak? Anak pulang dari rumah senyum nggak? Anak mama udah ini gitu. Nah itu tinggal direfleksikan masing-masing. Bersinergi nggak? Jangan sampai ketika kita jadi guru profesional ya dalam tanda kutip, pas di rumah tinggal sisa tenaganya aja gitu ya. Ini saya juga mengingatkan diri saya sendiri. Selanjutnya Ibu Bapak, ini juga saat anak mengalami masalah tantangan belajar juga kita komunikasi ya, interaksi. Ada orang tua yang sungkan, enggan atau udahlah nggak usah diomongin ke ini. Nah mudah-mudahan gurunya juga peka. Ada yang harus dibicarakan gitu ya, bisa dikomunikasikan dengan baik. Nah di sini juga peran guru ya. Ini saya quote Ibu Bapak. Ini dari Google. Katanya, if a child cannot learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Nah, kadang-kadang ada guru ya, beberapa mahasiswa saya, mantan mahasiswa, banyak guru, dia bilang, aduh Bu, ada tuh anak murid berkali-kali udah diajarin, emang gak nyambung-nyambung. Saya bilang, apakah memang punya masalah perkembangan ya, gangguan belajar atau special needs? Enggak Bu. Saya bilang, oke, kalau begitu, karena anaknya relatif sehat, jangan-jangan kitanya yang nggak berubah. Kita ngajarin dari sisi kita. Nah, ternyata nggak berhasil. Apalagi 50% anak memang nggak optimal. Berarti kitanya, entah program kegiatannya yang kurang tepat dan sebagainya. Jadi coba diubah, yuk gimana sih cara belajar anak. Dan kita sama-sama tahu ya Bapak dan Ibu, terutama buat anak usia dini, anak itu belajar learning through play ya, belajar melalui bermain. Tentu saja bukan main sekedar main-main nggak ada tujuan, tapi bermainnya ini juga sesekali bisa kita arahkan karena banyak hal yang bisa dipelajari anak dengan bermain dalam konteks jadi praktek melakukan aktivitas. Kalau saya baca di majalah, bukan majalah sih, berita online sepertinya tahun 2022 ini mau lebih diterapkan lagi ya, yang kurikulum 2022 menekankan lagi pembelajaran berbasis proyek, yang sebenarnya itu sudah mungkin sudah banyak juga dilakukan di sekolah, tetapi karena kadang-kadang terlalu banyak target yang ingin dicapai, akhirnya banyak lebih pelajaran menghafal gitu ya, tidak memberikan kesempatan anak menangkap pelajaran, menikmatinya, mempraktekannya ya. Ini memang sampai sekarang menjadi dilema tersendiri. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi diskusi kita. Kemudian ini peran guru dalam mensinergikan pendidikan karakter dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Ini sama nih lintas negara ya Bapak dan Ibu, dan negara kita juga menggunakan ini ya, secara umum banyak kesamaannya. Bagaimana yang namanya anak potensinya bagus, berarti kita berharap dia punya terwujud integritas, kejujuran. Walaupun mohon maaf namanya anak SD, nggak mungkin nggak ada yang nggak pernah berbohong, sekalipun pasti ada ya. Nah berbohongnya itu bisa karena takut, bisa karena nggak paham, atau dia pengen sesuatu begini, jadi masih ada mungkin imajinasi atau apa ya, terutama untuk anak-anak yang di bawah usia 5 tahun misalnya. Tetapi kita program pembelajaran kita baik di rumah maupun pola asuh kita supaya ini melejit potensinya, potensi berkembang secara optimal, mudah-mudahan ini kita laksanakan dalam keseharian, gimana kita mengajarkan mereka tentang pentingnya jujur ya, kemudian respek, hormat antar saudara sama guru. Dan ini yang belajar bukan anak aja, tetapi kita orang tua murid respek sama guru ya, guru respek sama orang tua murid. Saya pernah waktu anak saya waktu SD, SMP, berapa tahun gitu ya. Nah, saya selesai S2 dari Australia, terus balik ke Indonesia berapa tahun anak saya sekolah di suatu sekolah Islam juga ya, Islam terpadu ya di daerah Bogor. Nah, waktu itu ada kejadian yang mungkin kurang mengenakan. Mungkin ada anak murid yang dihukum atau apa ya sama guru, dan belum terjadi komunikasi. Besoknya ada beberapa orang tua datang ke sekolah marah-marah ya, datang ke ruang guru yang kayak gitu ya modelnya. Jadi bukan satu dua orang tua yang datang. Nah, orang tua yang keberapa saya yang datang, tapi saya bilang assalamualaikum gitu, waalaikumsalam.
ada apa, Bu, katanya. Enggak, saya mau tanya tentang ini. Saya bilang. Terus akhirnya, ya Bu, silahkan duduk. Pengen konfirmasi apa benar terjadi gini-gini. Tapi terus alhamdulillah, tadinya guru-guru saya ngeliat udah, kayaknya pas saya datang udah mukanya udah campur warna lah ya. Terus akhirnya ya saya ngomong baik-baik, kata gurunya, Bu Lara, katanya, kalau semua orang tua datang begini kayak Ibu duduk rapi, nanya, kan enak, jadi nggak langsung diserang. Gitu saya bilang, oh ternyata ada yang menyerang tuh. Iya, jadi saya bilang, ya Bapak Bu Guru, saya juga pendidik. Saya tahu kita punya banyak kekurangan, tapi kita tanya dulu kemarin kejadiannya gimana. Kok ada anak beberapa misalnya yang dihukum. Oke, baik, kalau begitu ke depan gimana kita bicarakan. Udah yang lalu sudah lalu, toh bukan anak dipukulin atau apa ya. Jadi bisa lebih bersinergi, dan saya yakin mudah-mudahan Ibu Bapak di sini juga ya. Saya juga pernah nanganin waktu itu memfasilitasi ada suatu sekolah yang orang tuanya menuntut. Itu kan ngeri ya, padahal sesama muslim, sekolah Islam juga. Saya bilang coba secara kekeluargaan. Saya nggak ada hubungannya sama sekolah ini, tetapi saya diminta waktu itu memfasilitasi. Karena pihak keluarga, saya punya pengacara. Gini. Saya bilang, iya, maksudnya tahu secara finansial pasti lebih ini. Tapi yang namanya guru nggak ada yang sempurna. Mungkin anak kita waktu itu, aku dipermalukan sama guru diiniin. Memang ada anak yang sensitif, tinggal secara kekeluargaan minta maaf. Anak murid juga sama guru harus lebih respect sehingga gurunya juga nggak emosi dan sebagainya. Ini sebenarnya bisa dibicarakan secara internal begitu. Kecuali kasus-kasus yang dahsyat ya, naudzubillah min dzalik, terjadi abuse dan sebagainya ya. Ini tidak hal ringan, akhirnya dibikin berat. Itu yang saya pikir sedih. Dan saya bilang, ini kita sama-sama muslim, masa sih nggak ada ini yang memaafkan gitu ya, apalagi untuk hal-hal yang sebenarnya bukan hal-hal yang berat gitu, yang masih bisa dibicarakan. Oke, tentang responsibility, tanggung jawab juga, keadilan, kepedulian, citizenship. Saya lihat juga tadi di Open Day Ashifa ya, Pak Ashar, tentang nasionalisme ya, bela negara, luar biasa. Pokoknya di Indonesia paketnya itu udah lengkap ya. Luar biasa, semuanya ada ya. Alhamdulillah. Baik, lanjut. Ini juga pendekatan belajar melalui bermain, tadi yang telah saya sudah ungkapkan. Jadi jangan menyepelekan kegiatan bermain, tentu saja bukan bermain yang asal aja. Sesekali bermain bebas silahkan, tetapi dengan bertambahnya usia, bermainnya ini lebih kepada apa yang kita arahkan gitu ya, yang mengedukasi. Karena apa? Dengan dia praktek, entah bermain peran, ada kegiatan bebas, bikin proyek dan sebagainya, imajinasi anak bisa berkembang. Dia belajar bikin keputusan, bisa mainkan beberapa peran, bisa belajar mengatasi konflik ya. Jadi jangan disangka Bapak dan Ibu bahwa konflik itu sama sekali tidak bermanfaat. Konflik itu ada manfaatnya kalau mau kita ambil hikmah, tapi bukan konflik yang besar. Ketika anak kita bertengkar sama anak dari keluarga lain, gak usah nafsu kita marah langsung, akhirnya orang tuanya saling marah, ini malah orang tuanya kekanak-kanakan ya enggak, tapi kita tanya kenapa kok jadi bertengkar sama ini. Nah di situ dia belajar bahwa kan kakak, ketika kakak ngomong seperti itu kasar, bikin teman tersinggung, marah, akhirnya dia pukul. Jadi sama-sama dua-dua punya kesalahan. Ini belajar bagaimana gak enaknya, apa dampaknya berkata kasar dan sebagainya ya. Pak dan Ibu, ini juga pengalaman saya ketika masih aktif bekerja sebagai psikolog ya waktu di Indonesia, itu tentang pasangan-pasangan muda yang baru menikah 1 tahun 2 tahun itu udah capek istilahnya, aduh mau cerai aja segala macam. Kadang-kadang ada problem yang sangat ringan, menurut saya masalahnya di mana? Itu Bu Lara, dia kurang perhatian katanya. Jadi dikit-dikit konflik lari ke orang tua. Jadi pas saya lihat, oh iya dia mungkin belum terbiasa konflik, dalam arti bukan berarti harus konflik ya, tapi mungkin belum dapat kesempatan untuk belajar mengatasi konflik di usia-usia muda. Sehingga kalau untuk hal-hal yang ringan sebenarnya kan kita ketika sudah dewasa, kita bisa kapan kita perlu bicara sama orang tua kita, kapan hal-hal kecil yang cuma berapa jam terus selesai, nggak harus selalu ini. Nah, disitulah kalaupun tidak konflik secara fakta, tetapi guru mungkin bisa bikin program kegiatan, menstimulasi, ada
kegiatan misalnya bermain peran atau diskusi kelompok tentang misalnya mungkin terjadi konflik, pertemanan dan sebagainya. Mereka sharing pengalaman, solusinya seperti apa ya dan sebagainya. Dan jadi ada banyak di sini juga melatih kemandirian, meningkatkan kreativitas, mengeksplor lingkungan dan sebagainya. Kita lanjut Bapak dan Ibu tentang seberapa penting sinergi dalam keluarga. Jadi jangan disangka bahwa nggak ada hubungannya apa yang didapat anak di rumah, terus pas di sekolah udahlah yang penting dia di sekolah yang bagus nih udah sih Pak. Di rumah nggak terlalu diperhatiin nggak apa-apa. Tentu saja tidak demikian ya. Bapak dan Ibu. Nah, di sini cuma contoh gambaran ya, yang ada keluarga yang siap bersinergi, ada yang tidak siap bersinergi. Ada keluarga yang bilang, Bu Lara saya punya anak TK, tiap pagi berantem buat nyiapin makan, mandi, kemudian harus cepet-cepet berangkat ke sekolah. Ini nih yang gambar yang sebelah kanan. Tiap hari gitu. Jadi ketika berangkat sekolah itu muka pada merengut anak. Bapaknya marah, harus segera berangkat kantor, nanti terlambat, harus ngedrop anak dulu dan sebagainya. Tapi kalau mereka keluarga yang cerdas ya, mau ya bersinergi, oke, problemnya begini berarti apa? Oh, tiap hari anak nggak mau mandi, mandinya selalu telat. Ya misalnya diceritakan manfaatnya mandi, senangnya kalau mandi pagi, kemudian nggak buru-buru, sehingga apa? Suasana sekolah enak, ibu senyum, ayah senyum, berangkat ke sekolah dengan bahagia, disambut sama gurunya juga senang. Mungkin Bapak Ibu guru di sini pernah ketemu anak-anak yang baru nyampe sekolah pagi-pagi udah merengut atau Ada habis Bu, ada nangis. Bu Lara. Ada ya. Ada. Ya mudah-mudahan punya strategi orang tuanya untuk bisa merubah atau guru bisa memberikan tips-tips seperti itu. Nah, ini juga misalnya sinergi yang tidak bersinergi, pola asuh apa yang ada di rumah jika cenderung negatif ini akan mempengaruhi anak seperti apa. Ada orang tua yang bilang misalnya oke, anak Izin ke main. kamar mandi. Oh iya, silahkan. Ayo bereskan yang itu juga gitu ya. Tujuannya sama, supaya apa? Anak setelah bermain harus dibereskan. Tetapi kan sebenarnya tujuan yang sama itu bisa tercapai dengan bahasa kita yang beda. Ayo rapikan seperti ini. Jadi bukan nyuruh aja. Kan ada anak nggak mau, Bu Guru capek. Terus kita jangan kekeh, Bu Guru juga nggak mau. Siapa emang yang berantakin mainan, kan nggak gitu. Ketika anak udah kekeh, mohon maaf kan ya, namanya anak ada ego saja nggak mau, kata Bu Guru apa? Bu Guru bantuin, yuk sama-sama. Kalaupun hari itu nggak mau, Bu Guru bilang, Bu Guru senang membantu, pasti tersentuh. Nah, ini yang dikatakan melejitkan potensi tentang kepedulian, itu perlu dengan contoh dan nggak bisa instan. Kemudian gemes, anak nggak mau belajar, main terus, kapan belajarnya? Gitu kan udah langsung emosi. Tapi kalau misalnya tujuannya sama supaya anak belajar dengan senyuman, rangkulan, main lagi. Tadi sudah main, sekarang waktunya belajar ya sayang, gitu ya. Ya, maksudnya dengan cara bahasa itu sangat mempengaruhi ya komunikasi, stabilitas emosi kita dan sebagainya. Ini juga urusan makan, entah di childcare atau apa ya. Mungkin kalau di sekolah nggak berani ya guru gini misalnya ada orang yang bilang kalau nggak dihabisin nggak boleh main, ada nggak begitu? Tetapi harusnya ketika itu terjadi terus, orang tua harusnya bisa mengukur makan nasinya tuh anak kita sanggup berapa perutnya. Jadi tanya, makan nasi mau berapa sendok nak? Dia yang bisa mengukur, bukan kita yang maksakan isi perutnya gitu ya. Kalau misalnya masih normal atau ini kita ini kan difasilitasi, dikomunikasi, jadi ada sinergi. Ini juga ketika mandi, aduh, ayo cepat mandi, cepat misalnya gitu ya. Tapi yuk kita bersihkan seperti ini. Jadi hal-hal yang kecil, Bapak dan Ibu, ini untuk anak-anak yang TK ya atau yang playgroup, mari kita ubah kalau masih terjadi hal-hal yang memang kurang bersinergi ya. Nah, ini lebih ke arah yang lebih luas. Mohon maaf, ini ada gambaran. Menurut Bapak dan Ibu bersinergi nggak ini keluarga? Anak banyak. Di sini tampak ibunya sibuk, bapaknya ya mungkin bekerja capek ya, tinggal minum kopi, yang abangnya tinggal main game. Jadi kesibukan ibu tidak support. Ini juga jangannya tidak dibantu. Jadi mudah-mudahan di sini bisa dibicarakan antar keluarga atau ada sesi parenting buat orang tua bahwa hal-hal begini ternyata mempengaruhi anak kita berkembang seperti apa. Kalau dia lihat di rumah kayak begini, Bu gurunya mau Pak Guru menjelaskan di sekolah tentang apa, realita di rumah tidak dia lihat. Seperti itu.
Nah, ini juga kesibukan ayah ya, ketika ayahnya sih ingin bersinergi sama ibu. Main sana, jangan ganggu ibu. Ibunya lagi masak di dapur. Di ruang keluarga juga, jangan main game terus. Cuman gitu aja, tapi nggak memfasilitasi. Nah, ketika ayahnya nonton TV, anaknya bilang, ayah jangan nonton bola terus, ayo main bola. Nah, ini harusnya prakteknya. Jadi, karena apalagi Betul, Bu anak-anak Lara. sekarang. Betul Iya, sekali. anak-anak sekarang tuh kritis ya, aktif. Nanti akhirnya kita bilang, nggak sopan sama orang tua begitu ya. Ntar anaknya jawab, abisnya nggak apa ini nggak boleh, nggak ditemenin juga dan tidak difasilitasi dengan kegiatan. Dan yang agak parah kelihatannya bersinergi ya, tapi dengan gadget ya. Jadi bukan seperti ini, tentu saja bentuk sinergi, kecuali menjalankan tugas masing-masing, tetapi apa ya didampingi. Nah, ini tentang seberapa penting sinergi guru dan murid dalam melakukan berbagai kegiatan di sekolah. Juga ini tentang pengembangan karakter dan kerjasama, peduli lingkungan. Mudah-mudahan ya ada orang tua yang kadang-kadang nggak mau, oh kok ada kegiatan bersih-bersih, bukannya udah ada petugas kebersihan di sekolah. Nah, ini kadang-kadang karena fasilitas ya udah biayanya mahal, jadi pengen pokoknya semuanya, padahal ini suatu kesempatan pun kalau ada bagian petugas kebersihan, kasih kesempatan program di mana anak bisa care dengan lingkungannya sendiri, dengan kelasnya, membersihkan sekali-sekali, nggak harus tiap hari seperti itu. Kemudian jadi ini ada program yang sifatnya juga kemasyarakatan. Setelah bersih-bersih, mungkin sekolah ada rezeki, cuci tangan, makan bareng-bareng kan enak. Nggak harus yang namanya melejitkan potensi cuma belajar yang sifatnya akademik intelektual, tapi hal-hal ini juga tidak kalah penting. Ini juga, dan saya yakin tadi di Ashifa juga ada banyak kegiatan ya yang terkait dengan environment, tentang makanan sehat, nutrisi, ya ini juga memfasilitasi ya untuk optimalisasi potensi anak. Juga ini Bapak dan Ibu, bahwa kita sama-sama setuju ya bahwa children, anak-anak ini adalah prioritas kita. Perubahan itu realitas. Strateginya gimana? Kolaborasi. Gitu ya, bagaimana kerjasama, harapan Bapak apa, harapan Ibu apa, yuk gimana strategi kita supaya kita bisa mencapai hal yang kita harapkan bersama. Nah, ini mungkin slide terakhir, belajar bersinergi bukan berarti bebas kesalahan. Ini saya ambil quotes nih, kebetulan anak saya yang keempat sekolah Islam di Melbourne, masih SD, apa dan Ibu baru kelas 3 SD, ada salah satu mata pelajarannya yang terkait dengan pendidikan karakter. Di beberapa kali ya, beberapa sesi gurunya bilang mistakes are proof that we are trying. Jadi kalaupun anak SD ini kadang-kadang salah, nggak bisa, that's okay, nggak apa-apa, tapi kamu sudah mencoba. Jadi saya pikir ini bukan berarti ya udah salah aja, bukan demikian ya, tetapi untuk memotivasi anak mencoba itu kadang-kadang dengan resiko itu penting ya, itu bukti adalah kita telah mencoba. Jadi slide saya itu mungkin kalau masih ada waktu sedikit jadi penampilan video enggak ya? Tadi saya bilang Pak Asar sama Mbak Dea. Ya. Baik Ibu Lara, luar biasa. Ya Allah subhanallah, dapat ilmu baru nih di pagi-pagi hari. Iya. Mam, coba kasih reaction dulu dong atas materinya, boleh dikasih jempol di zaman sekarang udah jempol ya. 2 jempol ya. Luar biasa, benar. Subhanallah. Mam dan bapak-bapak sekalian tentunya sudah nggak sabar ya, tapi kita jeda sebentar nih, ada video yang akan diputar oleh Bunda Gea ya. Mohon disimak terlebih dahulu. Silakan Bunda Gea. Ya. Ini salah satu contoh sekolah Islam di Melbourne, Bapak dan Ibu kebetulan anak saya sekolah. Programnya nggak macam-macam, tapi saya pikir bisa poin ada yang bisa kita ambil.
Terima kasih. Sekolahnya kecil, nggak sebesar Ashifa. Jadi ini sekolah baru tahun 2019 ya, baru 2 tahun. Itu tahun-tahun pertama sekolahnya cuma sekitar 25 murid dari TKB sampai SD kelas 4, Bapak dan Ibu. Dan tempatnya juga kecil, tapi ini sekolah Islam. Jadi padahal kalau kita masukkan anak ke sekolah negeri, fasilitasnya tuh keren, kayak Ashifa Budi. Itu kalau negeri dan gratis pula. Nah, ini sekolah swasta dengan sekolahnya kecil, tetapi dan muridnya tidak banyak, dan mereka menjamin kalaupun nanti suatu saat sekolah ini berkembang, maksimal satu kelas hanya 10 orang. Dan karena sekolahnya kecil, nah kebetulan di Melbourne ini banyak garden, Bapak dan Ibu. Jadi seminggu 2 kali itu belajar di garden. Jalan kira-kira berapa ratus meter, memanfaatkan garden-garden publik yang ada, mereka belajar di situ. Seperti Dan kalau sekolah Bapak alam ya, Bu? Seperti ya, kayak mirip sekolah alam ya di Indonesia. Dan di sini mereka juga meng-hire chef. Jadi tiap hari makanan snack maupun makan siang itu dilakukan sama chef dan anak-anak. Mereka servis. Jadi itu bukan sehari dua, tiap hari seperti itu. Dan setiap pulang sekolah anak-anak ini harus memvakum kelasnya gitu. Awalnya ada orang tua dari Asia bilang sama saya, ini sekolah udah mahal-mahal, anak kita disuruh cleaning. Terus saya bilang, nah ini masa sih keberatan, nggak apa-apa, biar mereka tuh punya awareness bahwa mau di rumah mau di sekolah itu membantu peka tentang ininya guru. Jadi bukan merasa rugi anak kita disuruh bersih-bersih gitu ya. Mudah-mudahan persepsi kita tidak demikian. Terima kasih. Itu saja ya. Bu Lara. Kembalikan ke Pak Ashar ya. Ya, terima kasih banyak atas share ilmunya kepada kami ya, Bu Lara. Baik, Mam dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab, kami dari pihak Al-Azhar Syifa Budi menginformasikan kepada seluruh Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan seminar parenting ini yang memiliki putra-putri, saudara, sanak famili yang masih usia di sekolah. Kita tunggu bisa join di Al-Azhar Syifa Budi Jakarta, dan ada promonya nih Mam ya, untuk eksternal SD, SMP dan SMA mengikuti program Oktober November dengan hanya membayar untuk SD sebesar Rp23.400.000 dengan sistem pembayaran DP Rp8.400.000 dan bisa dicicil selama 3 kali ya, dengan cicilan 5 juta per sesi cicilan. Untuk SMP dan SMA membayar sebanyak Rp22.200.000 dengan pembayaran DP sebesar Rp7.200.000 dan cicilan sebanyak 3 kali, masing-masing cicilan Rp5 juta. Baik, terima kasih Bapak Ibu, mohon bisa berkolaborasi dengan kami ya, dan bisa join di Al-Azhar Syifa Budi Jakarta. Dan ini tentunya ya sesi yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu sekalian, yaitu sesi tanya jawab ya. Oke. Baik, sebelum sesi tanya jawab, ada share video lagi sebentar dari Bunda Gea ya, yang akan menampilkan. Silakan Bunda Gea.
Satu lagi ya, Mam, sebentar. Oke, terima kasih Bu Dagia atas informasi video-video tentang kegiatan yang ada di TK, TA, kemudian ada di SD ya. Tentunya ini sudah nggak sabar, udah ada reaction nih. Oke, silakan yang pertama Mama Khotijah nih ya. Ibu Lara, nanti satu pertanyaan kemudian langsung ditanggapi aja ya, biar langsung selesai. Kemudian kita beranjak ke pertanyaan berikutnya. Ya, silakan Mama Khotijah. Mama Khotijah, maaf, suaranya nggak kedengeran. Masih belum terdengar, Mama Khotijah. Baik, sembari menunggu yang Mama Khotijah, saya bacakan dari Bunda Yaya ya, bagaimana cara mensinergikan pendidikan karakter antara di sekolah dan di rumah Ibu Lara. Ini mungkin dari chat saya bacakan dari Bunda Yaya sebelum Mama Khotijah yang akan live untuk bertanya. Silakan Ibu Lara. Iya, mungkin poinnya mensinergikan berarti kan dari awal sudah mau membuka pikiran, membuka hati ya dari kedua belah pihak. Nah, salah satu aspek yang penting adalah tadi trust dan respect itu harus dibina. Bahwa percaya guru tempat anak kita belajar itu bisa memberikan yang terbaik. Dan guru juga percaya bahwa orang tua bisa yuk sama-sama bersinergi. Ada trust dan kemudian respect. Respect di sini kalaupun ada salah-salah atau kurang-kurang sedikit bukan untuk saling menjatuhkan, tapi kita bisa kasih input. Nah, jadi memang bersinergi itu gampang dalam prakteknya. Bisa nggak kita menumbuhkan rasa respect dan trust itu saling dari kedua belah pihak yang tujuannya buat anak kita. Ngapain sih berantem antara guru sama orang tua? Oh, anak kita di situ ya enggak, ini mohon maaf kasar gitu berantem, tetapi saling mendukung, kurangnya sekolah ini begini atau kurangnya orang tua gini, yuk kita saling bantu. Jadi momen-momen pertama yang memang itu harus terus terbina ini berarti kan ini para guru dan orang tuanya berlapang hati ya Pak Asar ya. Betul, dan saya yakin Bu. kita betul. Ya orang Islam kan insya Allah hatinya ya terus diperbaiki ya, niatnya terus baik, nggak berprasangka buruk dan sebagainya. Terima kasih Ibu Lara ya. Atas tanggapannya. Baik, kita lanjutkan dulu. Selanjutnya, apakah Mama Khotijah sudah ada suara yang bisa terdengar dengan kami? Bisa dites terlebih dahulu? Boleh dites, apakah ini terdengar? Terdengar Ibu, syukur, alhamdulillah. Volumenya mungkin agak lebih keras, dikencengin terlebih dahulu. Baik, silakan Mama Khotijah. Baik, Assalamualaikum Ibu Lara, saya mendapatkan inspirasi pagi ini, terima kasih banyak ilmunya. Saya ingin bertanya satu pertanyaan saja, bahwa tadi mendengarkan kita memang sudah berusaha, bersinergi dan juga sabar gitu. Pertanyaan saya mengarah kepada tidak luput kita itu melakukan kesalahan. Nah, kalau yang kami lakukan apabila melakukan kesalahan, itu kami mengajak anak kami untuk mengerti bahwa orang tua juga melakukan kesalahan. Jadi mohon maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi gitu ya. Jadi anak itu diajak adult supaya bisa berpikir logis dan menghadapi hidup ini reality begitu. Itu yang kami lakukan. Mohon tips Bu Lara, apalagi cara-cara yang baik untuk menganulir, menghapus apabila sudah melakukan terlanjur salah itu. Itu aja Bu Lara, terima kasih. Assalamualaikum.
Salam, alhamdulillah. Itu udah bagus ya Mama ketika minta maaf, karena nggak semua orang tua mau minta maaf. Ketika saya pernah menasehati ya di biro psikologi, ada orang tua bilang, maaf ya Bu Lara, nggak ada dalam kamus saya minta maaf sama anak. Ada yang begitu. Jadi kemudian saya bilang, kalau memang Bapak dan Ibu punya kamus seperti itu, kemudian anak belajar memaafkan dan minta maaf dari siapa kira-kira. Jadi nanti jangan kaget kalau anaknya udah besar mau minta maaf. Ketika berbuat salah dia nggak minta maaf, karena contoh dari orang terdekat pun tak ada. Jadi ini adalah pilihan. Dan kan yang kedua ya, Ibu, ini pengalaman saya sebagai psikolog ya, ketika saya bekerja di suatu center waktu itu di Australia 20 tahun yang lalu dengan CCTV, saya berusaha profesional menservis anak orang ya, apalagi ini anak-anak yang saya tangani waktu itu anak-anak special needs, kebutuhan khusus. Saya kerja dari pagi sampai sore, jam 8:30 sampai jam 4 sore, 2 sesi, sekumpulan anak kebutuhan khusus semua, sesi pagi dan sesi ini. Dan saya terpaksa bagus pada saat itu karena apa? CCTV-nya tuh lengkap. Bahkan suara saya itu kedengeran, jadi kayak terekam. Itu tahun 2000 ya, jadi 20 tahun yang lalu. Tapi keluar dari center itu, wah kayaknya lega banget. Jadi bukan artis lagi. Kalau di dalam center kan saya kayak artis ya di TV ya, terus ya. Tapi saya berbulan-bulan kerja di situ, lelah. Saya bilang, kenapa ini badan semua sakit? Berusaha merefleksikan diri. Saya bilang, ya Allah, saya itu cuma takut kalau ada kamera. Ketika sampai di rumah, anak saya 3. Waktu kuliah S2 saya bawa anak saya 3, yang kecil masih bayi. Itu emosi keluar ya nggak? Karena capek. Jadi karena nggak ada kamera lagi. Kemudian saya bilang sama diri saya, begitu bodohnya saya. Padahal kamera Allah itu bukan ada di center doang, ya, tetapi ini semua bahkan di dalam hati ada. Nah di situ saya ketika udah mulai lupa, saya ingat, ya Allah Lara, coba ingat momen itu ketika terinspirasi bahwa Allah melihat bahkan bukan yang nyata, tapi apa dalam pikiran dan hati kita. Di situ yang namanya manusia, kita berusaha kembali meluruskan niat, minta maaf sama anak, walaupun ketika kita maaf, anak kan ada ya, kita punya anak beberapa yang bilang, waktu itu kan mama gini-gini, iya, tapi belajar, maksudnya kan itu udah nggak ini lagi, harus maafin, nggak boleh juga diungkit, dan kita juga nggak ngungkit-ngungkit kesalahan anak. Mudah-mudahan ya Bu ya, jadi silakan dilanjutkan ininya. Kebaikan-kebaikannya ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Lara. Ya Allah, subhanallah, luar biasa nih ya, Mama Khotijah. Baik, selanjutnya saya kasih kesempatan Ibu Entin Nuryati ya. Oke, mohon sabar ya Mam, karena memang menarik materi hari ini dan memang apa ya dialami oleh kita ya di era seperti ini. Silakan Ibu Entin Nuryati. Terima kasih Pak Ashar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Lara, alhamdulillah bisa ketemu lagi. Bu Lara ini adalah kenal dosen favorit saya Pak Ashar. Alhamdulillah saya ya Bu, dipertemukan silaturahim walaupun di Zoom ya. Alhamdulillah. Jadi dan beliau adalah dosen pembimbing saya juga. Jadi saya masih teringat betul ketika harus ke Bogor ya Bu ya. Dan menjadi ingatan yang sangat membekas di saya ketika melihat putranya Bu Lara yang saat itu masih usia 2,5 tahun, Mas Zaki ya, mungkin sekarang sudah dewasa. Dan ya, dan itu menjadi inspirasi untuk menamakan anak saya juga dengan nama Zaki saat ini Bu Lara. Alhamdulillah, semoga bisa mengadopsi semua pendidikan, cara-cara dan sistem pendidikan yang Bu Lara ajarkan kepada kami semua mahasiswa, yang mungkin ada beberapa juga di sini, termasuk Bunda Ida, Bu Isnania ya, di sini ada beberapa. Yang ingin saya tanyakan adalah, ini pengalaman pribadi saya di sekolah gitu, jadi di mana pendidikan antara sekolah, tadi menyambung pertanyaan yang sebelumnya, bahwa antara pendidikan di sekolah dengan di rumah itu memang kadang tidak sinkron atau tidak ada sinergi antara orang tua dengan sekolah gitu ya. Nah ini ada satu pengalaman lagi bahwa orang tua ini sering mengeluh gitu, di mana dia sudah mengajarkan sesuai yang ada di sekolah, tapi dia mengeluhnya karena tinggal dengan nenek, dengan mertua gitu, di mana mertua ini yang sering lebih berperan di dalam keluarga, sehingga
ketika misalnya didisiplinkan bahwa neneknya ini sering berkomentar, nggak usah seperti itu, udah kasihan anaknya gitu ya. Jadi akhirnya mengalah dan si anak ini ketika terus didisiplinkan dengan disiplin yang sesuai gitu dengan sekolah yang diajarkan sekolah, dia lebih berlindung kepada neneknya sehingga terus seperti itu dan tidak berubah. Nah, ini bagaimana menyikapi yang seperti itu, Bu Lara? Terima kasih. Ya, makasih Bu Entin. Saya jadi kena karena saya nenek-nenek ya. Cucu saya 3, dan apa teori yang telah saya laksanakan ketika saya belum jadi nenek-nenek dan ketika jadi nenek-nenek ternyata berbeda. Kalau dulu waktu saya muda, mau nerapin disiplin gini sama anak ya. Tapi ketika saya jadi nenek-nenek itu saya langgar. Nah, gimana tuh saya jawabnya? Sama ibunya nggak boleh makan coklat, tapi setiap cucu saya datang, mau coklat nggak? Karena itu kebahagiaan saya, ya nggak? Bercanda ya. Akhirnya cucu-cucu senang ke rumah ya. Cuman saya ngobrolin, oke, misalnya nggak boleh makan coklat, ya juga sebagai orang tua jangan terlalu kaku. Oke, misalnya nggak boleh makan coklat, tapi kalau ketemu neneknya, boleh nggak coklatnya kecil aja gitu. Itu yang mungkin perlu dikomunikasikan. Dan kalau masih TK, SD, insya Allah mudah-mudahan sama persepsi kita, disiplin yang kita terapkan bukan disiplin kaku. Jadi bisa jadi kan orang tua punya disiplin kaku, guru punya disiplin kaku, kami udah bersinergi loh gitu kan ya. Tapi guru sama orang tua sama-sama orang muda, yang mungkin bukan berarti saya menyalahkan orang muda. Tetapi maksudnya kita nggak usah terlalu khawatir, apalagi kalau yang dikhawatirkan urusan akademik. Ya, nggak harus 100 nilainya, nggak harus 90, bisa 75, tapi anak ini menikmati belajar, bisa bersinergi sama nenek, coba sama kakek, sama orang tua gitu ya. Kecuali memang sudah hal-hal yang memang sangat urgent. Tapi pun itu urgent, perlu kita buka wawasan. Yuk kita ngomong mungkin sama nenek-nenek atau kakek-kakek yang lain ya, atau sama orang tua muda lain untuk bisa ini standar kita ini tepat nggak? Jadi bukan hanya 2 kepala, bukan hanya guru sekolah tersebut sama kita misalnya ya, karena kan saya tidak tahu nih Bu Entin spesifiknya apa gitu ya. Tapi saya belajar, dulu saya juga pernah tinggal sama orang tua saya sekian tahun. Ketika orang tua saya suka kasih permen dan anak saya batuk, saya kan nggak bilang sama orang tua, maka jangan kasih permen, kan nggak begitu ya. Tapi saya cerita sama orang tua, Mama, di sekitar kita nih udah lagi pada musim batuk anak-anak. Kenapa ya, Ma? Emang ada musim batuk? Terus kata ibu saya, kurang tahu ya apa cuacanya begini, tapi emang sih Mama sering beli permen grosiran. Jadi kalau ngasih ke anak tuh seplastik, nanti dia dikurangin tanpa saya harus ngomong, Mama jangan dikasih permen banyak-banyak. Tapi saya bilang, kenapa ini batuk? Semua anak nih pada batuk gitu ya. Jadi maksudnya supaya juga tidak menyinggung orang tua, nggak merasa terlalu dinasehati. Karena ini juga perwujudan adab kita. Kalau saya pernah lihat ada orang tua, teman saya, itu ke ibunya, saya ngelihat itu kasar, Mama jangan gini. Terus saya bilang sama rekan saya, loh Bu, kok begitu? Nggak apa-apa, ibu saya soalnya suka gitu sih ke cucunya. Saya bilang, tapi Bu, anak ibu akan melihat gimana ibu kasar sama orang tua ibu. Ibu nanti kalau anak ibu ini udah gede, begitu ke ibu dengan suara nada tinggi, ibu terima nggak? Kaget dia. Saya bilang, ibu jangan khawatir ketika anak secara akademik, oh ini karena sama neneknya dia udah capek, udahlah stop belajarnya, udah jam segini. Gara-gara itu, tetapi ibu ngajarin hal lain yang salah, membentak orang tua, itu udah potensi nilai-nilai agama dan moralnya malah bobrok. Jadi mudah-mudahan ya Mbak Antin tinggal direfleksikan lagi sejauh mana gitu ya, ini si mertua gitu ya, misalnya si nenek atau si kakek ini merugikan gitu ya secara apa kepada cucunya gitu ya, atau mungkin standar kita bisa kecil direndahkan sedikit, tetapi sebenarnya ada aspek lain yang berkembang. Baik, terima kasih Bu Lara. Ya, mudah-mudahan ya. Jadi PR itu ya. Bisa di PR terus. Terima kasih Bu Lara sama Ibu Entin ya, yang alhamdulillah ketemu dosennya ya pada kesempatan hari ini juga. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ternyata yang tanya ini banyak sekali, baik di chat maupun yang live. Tapi sebentar, dari panitia akan memutarkan video terlebih dahulu. Nanti sesi tanya jawab akan kita sambung lagi ya, Mam. Insya Allah masih ada kesempatan lagi. Silakan Bu Dage ya untuk memutarkan video sebentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di TATK Al-Azhar Syifa Budi Jakarta. Sekolah Al-Azhar Syifa Budi Jakarta didirikan oleh almarhum Bapak Haji Mauli Selan sejak tahun 1900. Berlokasi Jalan Kemang Raya nomor 7, Jakarta Selatan. TATK Al-Azhar Syifa Budi Jakarta menyelenggarakan pengembangan pendidikan anak usia dini PAUD holistik integratif untuk tercapainya peserta didik yang unggul, Mohon maaf, ada kendala. Tadi ada yang share screen juga. Bisa diulang, Bunda Gia, silakan. Sentra yang ada di kelompok A dan dengan desain rancangan pendidikan mengintegrasikan aspek akidah, kebangsaan, sains, dan teknologi dalam sistem sentra. Sentra yang ada di kelompok A dan B terdiri dari 4 sentra, yaitu akidah, kebangsaan, sains, dan teknologi. Sentra akidah meliputi pengenalan Al-Quran dan Hadis, mengenal dan melafazkan surat-surat pendek pilihan, mengucapkan kalimat thayyibah dengan baik serta mengetahui penggunaannya. Ibadah, membiasakan berdoa, melafazkan doa-doa harian serta akidah akhlak dan bahasa Arab. Sentra kebangsaan meliputi kegiatan pengembangan bahasa, kognitif, fisik motorik, seni, dan pengenalan nilai-nilai kebangsaan. Sentra sains meliputi materi pengembangan kognitif, percobaan sains sederhana sehingga dapat menarik kesimpulan dari berbagai percobaan. Sentra teknologi, materi pembelajaran sentra teknologi meliputi pengenalan alat-alat teknologi sederhana sampai teknologi modern, pengenalan dan penggunaan komputer. Dengan sistem sentra ini diharapkan potensi peserta didik akan lebih berkembang maksimal karena memungkinkan peserta didik lebih banyak bergerak, berbuat, dan mencoba di setiap sentra. Terima kasih Bunda Gea yang sudah memutarkan video profil dari TK. Moms dan Bapak Ibu sekalian, silahkan bila ada pertanyaan mengenai tentang PPDB, bisa ke room PPDB ya Mam. Insya Allah hari ini spesial ya harganya. Saya sampaikan sekali lagi kepada mama-mama, papa-papa yang hadir pada kesempatan hari ini yang ingin bertanya langsung terkait tentang informasi PPDB, bisa join di breakout room dengan room bernama PPDB. Baik, selanjutnya sebelum kita lanjutkan sesi pertanyaan, satu lagi video yang akan diputar Bunda Gea, kemudian kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan Bunda Gea. Bulan di Kawasan Selatan Jakarta
yang menghadirkan pendidikan dengan muatan kurikulum internasional dan nasional, mengedepankan nilai-nilai Islami, pendidikan penguatan karakter, serta mempersiapkan dalam penguasaan sains, teknologi, dan kemampuan multibahasa. Dengan visi menjadikan Al-Azhar Sifabudi sebagai sekolah jejaring Islam terdepan yang memiliki reputasi dan konektivitas internasional dan menghasilkan sistem pendidikan dengan kualitas terbaik, maka kami berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik lokal maupun internasional, sehingga desain pembelajaran menjadi lebih variatif, menarik, interaktif, mampu mengembangkan daya nalar, pikir, dan kritis peserta didik. Dengan misi menciptakan lingkungan belajar Islami yang menginspirasi anak didik dengan potensinya masing-masing untuk menjadi calon pemimpin masa depan bagi dirinya sendiri yang teguh imannya, berakhlak mulia, empati dan respek terhadap sesama, peduli terhadap lingkungan, serta cakap dan terampil dalam menjalani kehidupan. SD Al-Azhar Sifabudi Jakarta merupakan sekolah juara. Untuk itu kami memfasilitasi melalui kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya Al-Azhar Sifabudi Jakarta mendukung program literasi dengan menyediakan fasilitas berupa perpustakaan yang memiliki koleksi ribuan buku. Didukung learning resource yang memiliki koleksi buku berbahasa Inggris untuk memotivasi dan menumbuhkan minat baca peserta didik. Selain itu, kami juga menyediakan reading corner di setiap sudut kelas. Baik, terima kasih Bunda Gea. Ibu Lara, ini saya akan bacakan beberapa chat sebentar ya, Mam, yang lain nanti insya Allah langsung yang secara langsung bertanya. Dari Ibu Dian Mustika, bagaimana selalu bisa memotivasi anak terutama saat ini tidak ada sistem perankingan dan penerapan saya ke anak saya menanamkan ke mereka yang penting paham, bisa sosialisasi dan bisa berakhlak baik. Namun saya rasa dengan ini malah mereka jadi kurang berkompetisi untuk meraih nilai yang lebih baik. Mohon pencerahannya Bu Lara, karena sekarang sistemnya tidak ada perankingan. Iya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya termasuk aliran yang nggak setuju ranking di usia awal. TK, SD, SMP, karena ranking juga bisa jadi bersifat subjektif. Jadi kalaupun kita lihat misalnya anak kurang termotivasi, mudah-mudahan standar kita melihat perkembangan anak bukan dari nilai. Bisa jadi nilai dia dulu 8, sekarang 7, tapi 7-nya itu lebih berkualitas, kita tidak tahu gitu ya, dan dia bisa belajar banyak hal yang lain. Jadi ini memang agak gimana ya, kita perlu melihat lebih luas, apalagi ini untuk anak di tingkat SD begitu, bahwa prestasi itu masih bisa berubah, motivasi itu masih bisa berubah. Yang justru yang perlu kita tanamkan adalah tadi benar Ibu mengatakan semangat tentang belajar. Tapi bukan berarti kita lihat, oh kok kayaknya kurang kompetisi. Justru di usia TK dan SD yang perlu ditekankan, lebih ditekankan adalah kolaborasi Bapak dan Ibu, bukan kompetisi. Kita kalau lihat negara Amerika puluhan tahun yang lalu, mereka tuh kan sistem kompetitif banget, individual, lihat hasilnya anak-anak remaja dan dewasanya seperti apa. Ya enggak, benar-benar individualistis. Tapi sekian puluh tahun terakhir mereka merubah sistem pembelajaran, sistem pendidikannya ke arah apa? Kolaboratif, kerjasama. Nah, saya pernah ketemu sama ahli pendidikan anak Amerika, dari Amerika ya belasan tahun yang lalu, dia bilang saya heran. Sekarang kami di negara kami sudah meninggalkan kompetisi, terutama buat anak usia dini di TK dan SD, dan mencontoh, mengadop gaya Indonesia yang gotong royong, kerjasama dan kolaborasi.
Malah yang di kita itu sudah bagus kolaborasi kerjasama di kompetisi. Kenapa tidak bagus? Ada banyak negatifnya mengajarkan memprioritaskan kompetisi pada anak usia dini di TK dan SD. Karena ada banyak hal lain yang lebih penting yang perlu kita ajarkan. Sudah mantap nggak tentang sharing, kepekaan? Kalau teman sedih ikut sedih, itunya belum mantap, kompetisi sudah lancarkan, sehingga apa? Ketika dia juara, dia senang, dia nggak melihat bahwa teman-temannya yang nggak juara bersedih. Terserah, pokoknya saya juara. Apa profil seperti ini yang kita harapkan? Sehingga tentu saja kolaborasi ini jauh lebih penting, terutama di usia TK dan SD. Seiring dengan anak nanti bertambah usianya Bapak dan Ibu, mereka akan belajar berkompetisi. Bukan berarti kita nggak boleh kompetisi di SD, tetapi usahakan kalau mau misalnya bikin kompetisi per grup. Jadi ketika menang bersama, sombongnya nggak diambil semua sama satu orang. Ya, tetapi kalaupun kalah bersama, dan ini menjadi pembelajaran mengambil hikmah bahwa dalam kehidupan itu kadang kita menang, kadang kita kalah. Bapak dan Ibu mungkin pernah bertemu orang, anak, atau mungkin Bapak dan Ibu sendiri kayak saya. Ketika kita dulu juara melulu. Sekali ranking kita turun cuma 1. Dari juara 1 ke juara 2, tuh kepikiran gak bisa tidur. Karena apa? Karena salah. Yang kita tangkap adalah rankingnya. Bukan wawasan, bisa jadi kita turun jadi ranking 2, tapi kita lebih bijaksana. Ilmu kita lebih bertambah daripada kelas waktu kita di bawah sebelumnya. Jadi kita tidak melihat prestasi atau apa dilihat dari ranking atau hanya sekedar nilai. Karena walaupun nilainya turun, tetapi sebenarnya ilmunya bertambah, ya enggak? Dengan bertambah sekolah kan wawasan bertambah. Jadi mudah-mudahan demikian apa yang Ibu lakukan, bahwa menyemangati belajar, anak bisa enjoy, alhamdulillah. Ada momennya kadang-kadang turun motivasi, tapi berarti perlu dicari alternatif, kegiatan-kegiatan yang variatif, harus ada menantangnya juga. Tapi jangan menantang semua. Kalau menantang semua anak stres, nggak suka sekolah, ya nggak. Ada menantangnya berapa persen, ada gampangnya berapa persen supaya dia akhirnya pede bahwa saya bisa. Nah, sebagian besar adalah yang sesuai dengan usia perkembangan anak, itu program-program level kesulitan yang kita berikan gitu ya kepada anak. Mudah-mudahan begitu ya, Bu. Saya yakin niat kita yang lurus memotivasi anak, kita nggak bisa lihat secara instan di usia SD. Baik, terima kasih Bu Lara atas penjelasannya tentang ranking tadi. Kemudian ini dari Ibu Rani Sapta ya, yang langsung akan bertanya. Silakan Ibu Rani Sapta, maaf ya, mohon bersabar karena memang saya harus mengkolaborasi antara yang chatting pertanyaan sama yang langsung. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Asar telah memberi kesempatan saya untuk bertanya. Terima kasih juga kepada Bu Lara sudah memberikan sharing yang sangat luar biasa menurut saya sebagai orang tua. Sebelumnya saya punya anak paling besar itu baru kelas 1 SD. Nah, di mana sifat anak saya itu kemandirian dan kepercayaan dirinya itu masih kurang dibanding anak-anak yang lain. Nah, sekarang kan sekolah lagi musim pandemi online ya Bu, banyaknya online. Nah, tes pun sekarang online. Nah, bagaimana saya harus menyikapi yang sekarang kan tes anak tuh udah langsung online, selesai klik nanti langsung ketahuan yang benar mana, yang salah mana. Nah, saya sebenarnya tidak mempermasalahkan kalau anak saya salahnya banyak, dia biar bisa belajar. Nah, tetapi karena kepercayaan dirinya dia yang kurang, nah di saat dia mengerjakan tes itu, apabila salah, dia tahu salahnya banyak, dia tuh langsung kayak down banget gitu. Jadi down karena dia kan kurang percaya dirinya itu, jadi down. Nah, jadi setiap ada tes atau apa yang maksudnya tes per bagian atau per apa gitu, jadi dia pengen, bunda ini gimana, apa yang harus saya lakukan, maksudnya saya boleh membantu, jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang dia belum bisa menangkap secara keseluruhan gitu. Jadi dia misalnya baca baru setengahnya udah dia jawab, ternyata harusnya kecuali gitu. Sebentar ya sayang, sebentar, ternyata kecuali gitu. Nah, kalau saya bantu, saya takutnya dia tidak belajar dari kesalahan gitu. Maksudnya saya bukan membantu memberi jawaban, tapi saya menjelaskan ini B, ini disuruh A, B, C, baca sampai selesai gitu. Ini gitu. Sebaiknya saya tetap membantu
atau membiarkan dia salah gitu loh dengan sifat anak saya seperti itu. Terima kasih. Ya, baik Bu Rani ya. Ini pertama anak masih kelas 1 SD, insya Allah jalannya masih panjang. Jadi urusan confidence, kepercayaan diri, prestasi kita nggak usah khawatir gitu ya. Karena memang tiap anak dinamika ininya berbeda. Jadi mudah-mudahan standar kita juga nggak terlalu tinggi. Walaupun kita lihat loh anak-anak yang lain itu kok pada pede gitu ya. Saya kalau boleh cerita sedikit tentang saya. Orangnya minderan, pokoknya inilah lama rada tulalit gitu ya, karena juga ada masalah kesehatan dan sebagainya, makanya dinamain Lara. Nah, suatu saat saya itu baru berubah ketika kuliah tuh di Gajah Mada, ada dosen yang sangat perhatian, terus memberikan kesempatan kalau saya angkat tangan, padahal gemeteran, itu belum pede. Nah, kemudian dapat kesempatan kuliah sekolah di Australia, itu juga menjadi pematangan segala macam, pulang dari Australia, kemudian saya jadi pembicara, trainer-trainer. Ternyata yang saya audiensnya itu salah satunya, bukan salah satunya, ada beberapa kakak-kakak kelas saya yang mereka kaget, ini Lara yang dulu ya, Lara adik kelasku. Saya bilang, oh iya, gak nyangka kamu dulu kan. Oh iya, takutan gitu ya, bahwa orang bisa berubah. Itu sih dari saya, Bu. Ya, jadi saya percaya banget, dan waktu itu yang dilakukan oleh orang tua saya ketika saya lama berpikir segala macam, kata ibu saya, nggak apa-apa nak, kalau belajar nanti bisa. Mungkin teman-teman saya tuh kalau teman-teman saya tuh belajar sekali, 2 kali bisa. Saya harus 5 kali, Bu. Ngulang supaya bisa nyambung. Apalagi tadi kata ibu masih kelas 1 SD, mungkin bacanya belum lancar, jadi bukan karena dia tidak paham. Jadi mudah-mudahan bisa disinergikan ke gurunya. Pak Guru boleh nggak kalau ini anak saya sebenarnya ngerti kalau saya bacakan, tapi karena memang problem membacanya, kalimatnya terlalu panjang, ini juga bisa jadi input buat sekolah supaya ngasih soal misalnya nggak terlalu banyak kalimatnya untuk kelas 1 SD. Ya, jadi supaya kita bukan mengajarkan sekedar confidence, tapi kalau misalnya memang tidak boleh dikasih tahu, berarti kita nggak ngajarin jujur juga. Jadi kan dilema. Ya nggak, misalnya itu judulnya tes gitu ya. Ya, dan ini bisa jadi input juga untuk pihak sekolah, bikin soal yang simple, banyak gambar, misalnya buat kelas 1 SD, nggak terlalu ini kalimatnya. Dan mungkin nggak harus selalu banyak tes misalnya ya, dan sebagainya. Jadi ya masih SD ya. Maksudnya kan ini bukan keharusan, itu bisa dibicarakan. Saya cerita juga anak saya karena lama di Indonesia, nih yang kecil sering saya bawa ke Indonesia, pas masuk sekolah SD awal di Australia ini, boro-boro bisa nangkep pelajaran, bahasa Inggrisnya aja kan berantakan. Kemudian dia sempat down, karena yang lain udah ngerempel bahasa Inggris, kemudian ketika gurunya kasih buku harus dibaca, anak saya nangis. Gurunya nggak ngerti, wah kenapa, ternyata belum bisa baca bahasa Inggris. Kemudian gurunya bilang apa? Gurunya laki-laki tadi yang ada di film, gurunya bilang gini, sorry, saya kasih kamu buku yang salah, this is my mistake, not your mistake, katanya. Gurunya ini tuh cerita ke saya bilang ini guru baik banget, nggak disalahin, loh kok belum bisa baca gitu ya, tapi ini salah saya. Jadi sama gurunya dikasih bacaan yang buat TK. Dan kemudian saya pikir saya udah bersyukur sama gurunya seperti ini. Menurut saya nggak usah begitu-begitu banget lah servisnya gitu. Emang ini kesalahan anak saya gitu ya, kesalahan saya memang karena kami bolak-balik. Tapi terus gurunya bikin program. Kata gurunya, Mrs. Fridani katanya, kami sudah ini ya diskusi bagaimana kalau dalam 2 minggu ke depan kita akan ada program supaya anak kamu confidence-nya naik. Dia akan mengajarkan bahasa Indonesia di kelas. Dan mereka akan menyambut. Jadi cuma ngajarin good morning, selamat pagi. Nah, jadi anak saya merasa keren ya enggak? Kata guru-gurunya kita hanya bisa bahasa Inggris. Tapi Najma dia bisa speak to languages. Di situ confidence-nya naik. Nah, di sini yang saya katakan tadi bersinergi. Mudah-mudahan saya yakin guru-guru di Asyifa Budi juga mau menerima input ya. Kemudian karena apa, tujuan kita adalah untuk mengembangkan potensi anak. Gitu ya, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil gitu. Jadi enaknya sinergi guru sama orang tua kalau jalan ya begitu, untuk kepentingan anak, bukan kepentingan prestis sekolah, prestis keluarga, bukan pencitraan ya dan tebar pesona. Terima kasih Bu Lara penjelasannya. Adik namanya siapa ya, putranya Bu Rani yang ada di samping? Pak Ipa, tapi maaf saya bukan
bukan dari SD Al-Azhar Asyifa. Enggak apa-apa Ibu, tidak apa-apa. Kita juga tidak apa membedakan. Insya Allah kita semuanya sama di sini. Enggak apa-apa Bu, barangkali nanti adiknya bisa join sama kita di Al-Azhar ya. Insya Allah tidak apa. Main-main aja Bu, insya Allah tidak apa-apa. Iya, Baik. terima kasih. Terima kasih Bu Rani. Iya, sama-sama Pak. Bu Lara, ini sebetulnya masih berkaitan, cuma ini tadi chat yang saya terima dari Ibu Nur Farida Sari dari Cikarang, betul ya Ibu Farida? Maaf ya Bu, saya baru bacakan. Begini Ibu Lara pertanyaannya, bagaimana menciptakan lingkungan sosial peserta didik yang dapat memacu kreativitas anak di tengah pandemi agar dapat bersinergi dengan baik. Seperti itu ya Bu Nur Farida kalau tidak salah pertanyaannya. Iya Pak Asyar. Terima kasih. Silakan Ibu Lara. Baik, ini yang masa pandemi ketika online learning ya, Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat juga hasil-hasil penelitian internasional, kita tidak bisa mengingkari bahwa terjadi loss of learning ya. Jadi secara standar gitu memang banyak terjadi penurunan. Tetapi sebenarnya kalau dikaji lebih lanjut, bukan penurunan di segala hal. Menurun mungkin dari sisi akademik, tetapi peningkatan di aspek yang lain. Belajar lebih sabar, ya enggak? Belajar menunggu giliran, belajar akhirnya tahu pekerjaan ibunya, banyak banget di rumah. Jadi sebenarnya banyak pelajaran banyak hal yang dipelajarin anak gitu ya di rumah. Nah, lingkungan sosial memang ketika online learning ini peran kita sebagai orang tua luar biasa. Jadi mudah-mudahan ada program, kita bikin program yang secara kasar intinya adalah aktivitas yang kita bikin buat anak-anak itu usahakan seimbang. Harus ada dia olahraganya. Ya kalau misalnya kita ada teras atau apa agak kecil juga, paling nggak dia ada lompatnya atau main sepeda keliling, itu harus kita fasilitasi juga. Ya atau misalnya di rumah gitu dengan fasilitas yang ada, fisiknya juga. Kemudian harus ada waktu ngobrol santai sama kita. Ya memang ini luar biasa ya, apalagi kalau misalnya kita working from home juga. Tapi ada 15 menit aja kita ngobrol sama anak, situasi santai, mata saling menatap, itu akan beda kan sama kita, mama sibuk, misalnya ayah sibuk, padahal cuma 15 menit ya. Jadi lingkungan sosial yang seperti apa yang bisa mengembangkan semua aspek. Kita pastikan hari itu anak kita bergerak secara fisik, disalurkan kegiatannya, emosinya ya secara kalau sosial agak sulit, mudah-mudahan punya kakak, punya adik, atau sama kita sendiri berinteraksi. Jangan disangka ngobrol santai itu nggak belajar. Ngobrol santai itu belajar. Belajar apa? Belajar menyimak. Belajar mengemukakan pendapat, belajar mengekspresikan pikiran, belajar mengekspresikan perasaan. Jadi jangan kita anggap itu tidak bernilai belajar misalnya matematika, sains, dan sebagainya. Tidak. Kalau materi bisa dikejar, Bapak dan Ibu, dengan usia anak bertambah bisa. Tetapi landasan emosi, sosial, ini ya, pribadi, karakter, itu prosesnya lebih lama. Justru di usia TK dan SD ini yang harus menjadi landasan utama. Jadi gitu, bikin rancang program yang kita meyakinkan bahwa ada keseimbangan. Semua aspek perkembangan anak tersalurkan. Bahasanya, ngobrol sama kita, ya, emosinya gitu ya, kita simak dia, mendengar perasaannya dan sebagainya. Ya, mungkin itu ya, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Lara dan Ibu Nur Farida Sari ya yang telah memberikan pertanyaan dan sudah ditanggapi oleh Ibu Lara. Bapak Ibu sekalian, kita terbatas waktu karena sekarang sudah pukul 11.29. Satu pertanyaan lagi terakhir ya, Bu Lara. Dari Ibu Santi Pertiwi, bagaimana cara orang tua bisa mengetahui potensi anak sejak dini dan bagaimana cara orang tua bisa memberikan stimulasi kepada anaknya terkait potensi yang ada dalam anak tersebut. Terima kasih. Baik, untuk di usia dini, kalaupun kita tidak tahu, belum kelihatan potensi anak, nggak masalah. Yang penting kita berikan kegiatan yang mengembangkan semua aspek perkembangan ini. Fisiknya kita salurkan, emosi, sosial, balance, semua intelektual. Untuk pengen tahu potensinya apa, bakatnya ini nggak penting.
karena nanti akan berubah. Gitu ya, kalau yang saya pelajari demikian. Jadi jangan sampai kita terjebak, oke, dia punya potensi ini, kayaknya dia katakanlah misalnya matematikanya akhirnya sibuk ditekankan kursus matematika, yang lainnya nggak seimbang. Buat apa? Benar dia pintar matematika tapi ngejatuhin orang. Dia bilang, apa ayah temanku mah hitungan begitu aja nggak bisa. Akhirnya profilnya salah, profil perkembangan yang kita harapkan dari anak kita nggak tercapai. Jadi tidak masalah kita tidak tahu potensi mereka, karena memang waktu masih kecil itu bisa berubah-berubah. Cita-cita berubah-berubah kan Bapak dan Ibu? Pernah punya teman waktu SD pintar, tetapi kemudian ketika dewasa kita nggak tahu, oh mohon maaf misalnya tidak kuliah, atau kuliah tapi pengangguran. Pengangguran bukan karena ini memang nggak mau bekerja, udah males, kan ada yang seperti itu. Ya, jadi bagaimana kita kalau melihat perkembangan, ya niat kita baik sebagai orang tua, kita doakan, kita support terus. Nggak harus terburu-buru dia punya bakat apa. Nggak usah, bisa berubah. Bapak dan Ibu punya cita-cita berubah-berubah nggak? Waktu SD, SMP, SMA. Ya jangan-jangan baru nyambung, aduh saya pengen bidang ini ketika udah menikah. Kenapa dulu bidang ini ya? Itu bisa berubah. Nah, jadi kalau terlalu dipatok potensi di usia dini dan akhirnya kita menekankan hanya itu saja dan mengabaikan aspek perkembangan yang lain, rugi sekali. Jadi nggak masalah nggak tahu bakat anak, misalnya pun kita ini nggak kelihatan nih anak biasa-biasa semua, ya nggak apa-apa, alhamdulillah, berarti proporsional. Dengan usianya bertambah, kita kasih pendidikan, berbagai stimulasi, nanti dengan usianya bertambah, dia akan petik mana yang akan menjadi bidang dia yang dia punya passion, semangat di situ. Ya, misalnya SMP mungkin kelihatan, kadang ada kok anak SMP banyak sukanya apa nggak tahu apa aja dah. Ada nggak anak yang begitu pas SMA juga, pas kuliah juga, Bu saya sebenarnya masuk jurusan ini juga nggak tahu saya seneng nggak sih ya. Ada sampai yang seperti itu. Ya tinggal istighfar aja kalau udah gede baru sadar ya istighfar, tapi tidak ada kata terlambat. Ya jadi apa tuh jadi intinya tuh Pak Ashar ya. Jadi bukan untuk pelabelan. Tetapi tadi long life learning itu kita support dia. Dengan ini yang ada, stimulasi aspek perkembangannya proporsional, udah aman. Insya Allah. Apalagi kita tanamkan nilai-nilai moral dan agama. Supaya apa? Berkah ilmu yang dia dapat, yang dipelajari. Bukan sekedar prestasi untuk tebar pesona, tetapi ilmunya bermanfaat. Buat banyak orang. Dan buat dirinya sendiri juga insya Allah. Baik Bu Lara, terima kasih atas pemaparan dan penjelasannya, atas ilmunya. Mam dan bapak-bapak sekalian, pada dasarnya kita harus bersinergi nih antara guru, orang tua, peserta didik, agar potensi yang ada dalam peserta didik kita bisa hantarkan secara bersama-sama. Insya Allah mudah-mudahan seluruh anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih, anak-anak yang soleha, anak-anak yang berakhlakul karimah, dan anak-anak yang sukses ke depannya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin kegiatan ini kita dokumentasikan. Maka dari itu saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian, mohon on kameranya ya, karena kita akan mengambil dokumentasi untuk kita abadikan. Baik, untuk slide pertama silakan Bunda Gia, saya aba-aba ya. 1, 2, 3. Mam, bapak-bapak gayanya bebas aja, ekspresikan yang Bapak Ibu rasakan hatinya. Jadi tidak harus kaku ya, harus udahlah kayak orang selfie gembira gitu ya di hari Minggu. Saya ulang lagi, 3, 2, 1. Oke, slide kedua, 3, 2, 1. Oke, kemudian yang ketiga, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi PPDB terkait Al-Azhar Syifa Budi Jakarta, bisa mengunjungi room PPDB ya Mam. Harga hari ini sangat worth it ya untuk kita semuanya. Maka dari itu saya mengajak nih yang punya anak-anak, yang punya saudara, sanak famili yang
ingin di tahun ajaran baru bisa bergabung di Al-Azhar Syifa Budi, dipersilahkan ya. Hari ini harganya promo, insya Allah sangat menggiurkan, dan Bapak Ibu insya Allah pasti ingin bergabung bersama Al-Azhar Syifa Budi Jakarta. Saya selaku OMC atau moderator pada kesempatan hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Lara yang sudah sharing ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di kegiatan-kegiatan berikutnya ya Bu Lara. Insya Allah ilmunya luar biasa buat kami juga sebagai guru di sini. Dan kami mohon maaf ke seluruh panitia penyelenggara pada kesempatan seminar parenting pada kesempatan hari ini. Apabila ada kekurangan kekilafan dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kita tutup dengan doa bersama-sama, kita baca suratul Fatihah, kita tujukan kepada seluruh anak-anak kita semuanya, seluruh anak-anak yang menjadi peserta didik kita, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang solih-solihah dan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan anak-anak yang sukses baik di dunia maupun kelak di akhirat. Ala hadin niyah wa likulli niyatin solihah. Al-Fatihah. Terima kasih atas bantuan doanya suratul Al-Fatihah. Mudah-mudahan keberkahan bacaan Quran kita dikabulkan, doa-doa kita semuanya. Silakan Bunda Gea, ada video yang bisa disaksikan kembali sebagai penutup kegiatan hari ini. Silakan Bunda Gea. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ada ini kendala teknis di Bunda Gea sebentar. Mam dan Bapak Ibu sekalian, kami sangat berterima kasih. Insya Allah di kegiatan-kegiatan berikutnya kami akan menyampaikan ya, untuk kegiatan mungkin ada trial dan lain sebagainya. Kita akan ada pemberitahuan ke sekolah atau lewat informasi WA ataupun IG. Nah, ataupun kalau mau nanti bertanya-tanya terkait tadi hari ini ya banyak yang belum terjawab, boleh langsung menghubungi Ibu Lara ya. Boleh kan Bu Lara yang mau konsultasi langsung ke Bu Lara? Mangga Pak, ada di Facebook. Oke. Baik. Ya, terima kasih Bu Lara. Mari kita tutup kegiatan pada kesempatan seminar parenting pada kesempatan hari ini dengan sama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Silakan Bunda Gea yang mau menampilkan video. Video. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada acara Open Day 2021, kami Al-Azhar Syifa Budi Jakarta memberikan program penawaran spesial untuk biaya PPDB calon peserta didik baru unit SD, SMP, dan SMA Al-Azhar Syifa Budi Jakarta tahun ajaran 2022-2023. Penawaran spesial ini berlaku mulai acara hari ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Untuk calon peserta didik baru dari internal Al-Azhar Syifa Budi Jakarta hanya akan dikenakan biaya PPDB sebesar 15 juta rupiah, dan yang lebih spesial lagi, biaya tersebut bisa dibayarkan secara bertahap dalam 3 kali pembayaran. Bagi calon peserta didik baru dari luar Al-Azhar Syifa Budi Jakarta juga akan mendapatkan harga spesial. Yang bergabung dengan unit SD akan dikenakan biaya special price sebesar Rp23.400.000. Dan yang lebih spesial lagi, biaya tersebut dapat dibayarkan secara bertahap dalam 4 kali pembayaran.
yang bergabung dengan unit SMP dan SMA Al-Azhar Syifa Budi Jakarta akan dikenakan biaya special price juga sebesar Rp22.200.000. Dan yang lebih spesial lagi, biaya tersebut dapat dibayarkan secara bertahap dalam 4 kali pembayaran. Manfaatkan program special price dari 100% hanya menjadi 60% saja untuk bergabung menjadi peserta didik Al-Azhar Syifa Budi Jakarta tahun ajaran 2022-2023. Mari kembali kita lanjutkan acara Open Day 2021. Bapak Ibu semua terima kasih ya yang sudah terlibat hari ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya pada kesempatan hari ini. Dan tak lupa saya walaupun sudah telat mengucapkan selamat Hari Ibu buat ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan menjadi ibu teladan, menjadi ibu yang memberikan contoh bagi anak-anaknya di rumah ya. Semoga sukses ya Mam semuanya, menjadi ibu-ibu yang baik buat anak-anaknya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit Bapak Ibu. Terima kasih Bu Lara. Pamit Bu Lara, Pak Asyar, Bu Niti, Bu Lia.